Pemirsa TVmu, terima kasih Anda masih bersama kami dalam COVID Talk on TV dan kita masih diskusikan bagaimana sebetulnya rem darurat nasional yang kemudian mendesak untuk kita terapkan barangkali mulai hari ini atau per Juli 2021. Yang menarik pemirsa, ini bukan lagi saatnya untuk salah menyalahkan tapi juga memberikan saran sebetulnya, masukan, dorongan agar sama-sama membenahi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Gus Bah, sebetulnya kalau terkait solusi yang tadi sepertinya sempat terputus ya karena audio kita kurang oke, tapi insya Allah Oke, sekarang sudah oke. Silakan Gus Bah, bisa dilanjutkan. solusinya memang ya lakukan penguncian itu secara ketat. Dan yang kedua penegakan itu yang penting. Ya, kita pikir dulu keselamatan warga, masyarakat, apapun pertimbangan mau ekonomi, mau politik dan lain sebagainya. Pertimbangan nyawa ya rakyat kita, masyarakat kita, umat manusia itu harus yang paling utama. Dan yang ketiga adalah pemerintah perlu bersama-sama dengan kekuatan masyarakat yang ada, ya termasuk civil society seperti Muhammadiyah, ya organisasi keagamaan yang lain, yang secara sinergis dan bersama-sama mengatasi permasalahan COVID ini. Muhammadiyah sudah sedemikian rupa ya di bidang kesehatan, membantu pemerintah menyediakan fasilitas kesehatannya, tenaga medisnya, sumber dayanya, dan macam-macam untuk memberikan pelayanan pengobatan kepada pasien-pasien COVID ya. Di bidang sosial keagamaan Muhammadiyah sudah ya membimbing masyarakat umatnya untuk beribadah di rumah, beribadah di era pandemi, memberikan edukasi literasi kepada umatnya untuk taat prokes, untuk tetap menjaga kondisi supaya benar-benar terhindar dari COVID-19, aktif terlibat di dalam upaya-upaya pengurangan dampak sosial ekonomi daripada COVID-19 itu. Umat kita, masyarakat kita itu sudah ya wani perih ya, wani pahit ya, siap mengencangkan ikat pinggang ya. Demi apa? Demi keselamatan nyawa warga semuanya ini gitu. Nah, tidak hanya wani perih mengikat pinggang, tetapi juga wani cucul. Dalam artian apa? Uh, Siap berkontribusi ya, apapun harta, tenaga, macam-macam sudah dikorbankan, diberikan untuk mengatasi dampak sosial ekonomi ini. Ada program-program yang sifatnya karitatif, ada sifatnya pemberdayaan. Muhammadiyah punya lumbung pangan, ada lumbung hidup, gerakan ketahanan pangan. Ini program-program yang bisa ya disinergikan. Nah, pemerintah tidak terlalu gengsi belajar pada Muhammadiyah bagaimana Muhammadiyah mengatasi dampak ekonomi bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Program-program pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Muhammadiyah melalui MCCC bersama Aisyah, Lazismu, MDMC, MPM itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya ya. Kami tidak hanya memberikan bantuan sana prasarana, permodalan. Permodalan seperti yang diberikan pemerintah oleh Muhammadiyah itu diputar ya. Muhammadiyah memberikan menunjukkan relawannya, menerjunkan ekspertisnya untuk mendampingi masyarakat supaya usaha-usaha ekonomi produktif berbasis rumahan, berbasis komunitas itu tetap berjalan, masyarakat tetap berpendapatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar di era pandemi COVID seperti ini, seperti itu loh. Bapak-bapak, mungkin pemerintah juga sesekali bisa menengok kelompok-kelompok dampingan Muhammadiyah yang masyarakat yang didampingi Muhammadiyah itu tidak hanya Muhammadiyah saja, tidak hanya warga Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu tidak hanya mendampingi Muhammadiyah. Kalau seperti namanya Rahmatan lil Muhammadiyin ya. Hmm. Bapak Ibu bisa tahu program Betapa itu bagaimana dijalankan benar-benar menerapkan prinsip rahmatan lil alamin. Ada inklusivisnya. Jadi ada umat Hindunya, ada umat Budanya, ada umat Katoliknya, ada umat Kristennya, ada NU-nya, ada Muhammadiyah dan lain-lain. Nah, kami memang tidak pandang bulu, tidak pandang ekor, tidak pandang latar belakang sosial, latar belakang budaya, keagamaan macam-macam.
ketika butuh ya kita dampingi, kita bantu. Karena penderitaan, kemiskinan itu tidak mengenal agama, tidak mengenal NU atau Muhammadiyah, tidak mengenal Islam atau non-Islam. Yang namanya miskin nggak bisa makan, jadi kasih makan gitu loh. Ya kemiskinan itu nggak punya agama, ya orang susah itu nggak punya agama. Dan Muhammadiyah mencoba berusaha sekuat tenaga untuk memberikan technical assistance, bantuan, pertolongan dalam rangka apa? Kita benar-benar bersama-sama karena pandemi ini problem bersama. Jadi kita harus bersama-sama mengatasi pandemi ini gitu. Kita harus kompak, sinergi, kolaborasi secara sinergis antara semua elemen masyarakat. Tentu pemerintah juga harus secara lebih serius lagi mengatasi pandemi supaya kita bisa seperti negara lain yang sudah agak longgar seperti itu ya. Ya pemerintah perlu mempercepat lagi proses vaksinasinya. Ya kalau 1 hari 1 juta itu mau butuh berapa bulan, berapa tahun, sampai tahun 2023 mungkin vaksinasi yang komplit belum selesai kalau model-modelnya yang masih standar seperti ini, seperti itu. Kalau perlu mahasiswa koas, mahasiswa kedokteran, perawatan yang sudah akhir itu bisa dimobilisasi kalau diizinkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk nyuntik vaksinasi itu. Kalau pakai tenaga perawat yang atau dokter yang sudah ada yang benar-benar itu, wah yo lama sekali. Tanya Pak Dokter Adila itu berapa jumlah dokter perawat itu. Kalau untuk nyuntik vaksin 260 juta penduduk Indonesia, butuh berapa tahun itu kalau selesai. Nah, Muhammadiyah punya banyak dokter, banyak perawat, banyak bidan dan macam-macam, bisa didaya gunakan, dimobilisasi untuk mempercepat proses vaksinasi sehingga nanti herd immunity yang seperti yang dulu dibayangkan, diharapkan itu bisa segera tercapai seperti itu.